Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sulikan SPDM telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melaksanakan diseminasi budaya positif pada Bapak Ibu Guru di SMK Negeri Gudo ini. Yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini, yang bersedia untuk bersama-sama sharing bersama saya agar kita memiliki pemahaman yang sama, bagaimanakah kita selama ini sebagai guru dan bagaimanakah sebaiknya. Bukan berniat untuk menggurui ya, hanya sekedar sharing saja supaya apa yang saya dapatkan juga bisa berimbas pada Bapak Ibu Guru semua. Disclaimer di sini ya, jika ada apa yang saya sampaikan ini kurang benar, maka saya minta bantuan. Ada Pak Halimi sebagai pembimbing praktik dan ada juga Bu Netrin sebagai guru penggerak yang sudah lolos. Nanti bisa meluruskan jika dalam penjelasan saya ini ada yang belum sesuai ya. Saya mulai. Kenapa saya duduk di sini atau berdiri di sini? Karena saya ini adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 8 yang telah melaksanakan pendidikan selama 2 bulan, yang sudah mempelajari 4 modul. Dari 4 modul ini kemudian saya memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan ini pada Bapak Ibu Guru semua. Perjalanan saya mengikuti CGP ini luar biasa ya. 2 bulan ini padahal sebenarnya itu saya sangat mengharapkan bisa ikut pendidikan ini. Tetapi ternyata saat pendidikan saya harus menerima hal lain sehingga saya tidak bisa mengikutinya dengan maksimal ya. Saya melakukan pembelajaran di rumah sakit, saya melakukan pembelajaran di tempat yang lain sehingga mungkin nanti pemahaman yang saya sampaikan mungkin juga tidak bisa menyeluruh karena keterbatasan saya. Terima kasih. Apa yang akan saya sampaikan adalah membangun budaya positif sebagai langkah membentuk kepribadian siswa yang utuh. Ya, kita sebagai guru SMK tidak hanya mencetak kompetensi siswa. Ya, kita di SMK ini yang mengajar di kejuruan tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajari anak bisa kompeten ilmu A, ilmu B, ilmu C. Tidak hanya itu. Karena itu belum utuh dan menyeluruh. Kita punya kewajiban bagaimanakah kita mendidik anak kita agar memiliki soft skill. Apa itu? Kepribadiannya. Ya, percuma kalau kita bisa mencetak anak yang kompeten tetapi dia tidak jujur, tetapi dia tidak bisa mandiri, tetapi dia tidak bisa menjaga tutur katanya, tidak bisa menjaga perilakunya, itu tidak akan laku di masyarakat. Jadi tugas kita adalah bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah agar anak-anak kita ini terbiasa untuk memiliki pribadi yang baik, yang utuh. Seperti itu. Sekarang mari kita refleksi pada diri kita masing-masing ya. Selama bertahun-tahun menjadi guru ya. Saya sudah 18 tahun jadi guru. Bukus malah 20 tahun ya. Lebih mungkin ya. Bapak Ibu guru ada yang mengajarnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mari kita refleksi. Tujuan kita menjadi guru itu apa? Ya. Oh, itu kan sudah jadi takdir saya jadi guru. Mungkin ya. Kemudian biar mudah dapat jodoh, enak menikah dengan Pak Guru ya, otomatis jadi Bu Guru misalnya. Ya, bisa jadi. Kemudian apakah memang ingin jadi guru ya? Kalau saya ini memang ingin. Kenapa? Saya melihat profil guru-guru saya ketika SMK sehingga saya terdorong saya itu pingin jadi guru ya. Pinginnya apa? Pingin menjadi guru yang lebih baik dari guru-guru saya. Saya seperti itu waktu itu. Kemudian apakah ada yang disuruh orang tua? Ada ya. Apakah ada yang berpikir enak jadi guru biar dapat pensiun? Ada? Ada ya. Ada nggak yang berpikir enak jadi guru apalagi PNS, kerja nggak kerja dibayar misalnya, ada? Kalau kata Bu Siska ya, enak jadi guru atau jadi PNS itu
Bisa bayar utang sambil sepaton katanya ya. Ya, itu kan berbagai macam alasan ya, baik yang benar maupun yang sekedar jok-jok aja. Tetapi memang itu ada dan terbersit di dalam diri kita. Lanjut. Jika sudah mengingat mengapa kita menjadi guru, bagaimana cara kita untuk pantas jadi guru? Ya. Kita jadi guru ini ya perlu sekolah ya, perlu kuliah, kemudian perlu didiklat, perlu belajar. Sehingga apa diharapkan dengan kemampuan yang kita miliki itu kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa memiliki kompetensi yang unggul. Ya, seperti apa itu? Lanjut Pak. Nah, ya biasanya karena kita itu sudah banyak makan asam garamnya kehidupan, ya, merasa kita itu sudah benar sendiri, maka kita mempunyai ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, kita berpikir kita bisa mengontrol siswa, meminta siswa menjadi sesuai yang kita inginkan. Namun pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Semua yang kita lakukan dan tanggapan siswa tergantung penerimaan siswa yang bersangkutan. Ya, kita memang berkuasa ketika di kelas. Kita paling berhak untuk mengatur kelas kita. Tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa anak itu harus melakukan apa yang kita inginkan. Itu hanya ilusi. Kenapa? Karena dia, murid kita, mau atau tidak mau mengerjakan, itu adalah tergantung penerimaannya dia. Ya, kita tidak bisa kayak remote, kita nyetel TV pingin channel A, channel B, channel C, terserah kita. Tetapi kita tidak bisa meremot siswa kita. Ayo maju, garap. Ayo dedel misalnya. Ayo kerjakan tugas ini. Tidak bisa. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, sama halnya dengan guru yang tidak dapat mengontrol murid. Setiap penguatan positif yang kita lakukan belum tentu mendapatkan tanggapan yang sama. Hal ini akan menghasilkan efek ketergantungan siswa kepada guru. Siswa mungkin akan menjadi anak yang tidak bisa berkembang karena kepercayaan diri yang dimiliki tertutup oleh ketergantungan kepada guru. Ya, ada yang melakukan ini. Muridku ini ku pokoknya iso tapi kudu dibimbing misalnya, ya. Padahal sejatinya itu dia itu bisa. Tetapi karena kita selalu menuntun, akhirnya dia kalau tidak dituntun dia tidak bisa mengerjakan. Ya. Jadi penguatan yang positif yang kita berikan, yang kita harapkan itu bisa membantu dia, ternyata justru salah. Kenapa? Karena itu membuat dia ketergantungan, sehingga dia tidak pede dengan kemampuannya. Iya tak bener tak? Ya, aku tak takut memastikan dulu. Kenapa? Dia tidak punya rasa percaya diri karena setiap tindakan yang diambil itu selalu ada campur tangan guru di dalamnya. Ya, ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ayo ngaku siapa ini yang suka menyalah-nyalahkan? Ya, pasti kita semua pernah melakukan ini, ya. Kritik yang dilontarkan sebenarnya justru sedang menggiring siswa untuk memahami diri menjadi sosok yang gagal. Ya, kita itu di kelas itu menghadapi banyak karakter siswa, ya. Ada yang menyenangkan, ya, diajar nyaut, disuruh mengerjakan tugas mau, ya, anaknya ndak begitu rame, pinter pisan. Ya, kemudian yang kedua, wis areke iki duablek akeh omonge gak tau garap tugas. Ya, kemudian yang lainnya aras-arasen nek dikongkon garap kelesetan malah HP-an misalnya. Ya, terus kita panggil, kita marah-marahi dia. Ya, ternyata itu salah Bapak Ibu Guru. Salah kenapa? Karena itu justru sedang menggiring siswa untuk memahami dirinya sebagai sosok yang gagal. Apalagi kalau memarahinya di depan teman-temannya, dia malah akan merasa terintimidasi. Ya, jadi itu ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat, ya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya kita lakukan ya di anak-anak kita sendiri di rumah, ya.
Kalau enggak mau jewit ya, kalau enggak mau gak usah sangu ya misalnya ya. Ada banyak ancaman yang kita lakukan. Kenapa? Supaya anak kita itu nurut dengan apa yang kita mau. Guru percaya bahwa mereka berhak untuk memaksa siswa melakukan hal yang diinginkan guru. Mengarahkan mereka dengan pemaksaan berharap siswa mengikuti apa yang diinginkan. Namun kita memahami bahwa hal tersebut tidak akan efektif dalam membentuk masa depan siswa. Mengingat siswa hidup dengan tanggung jawab masing-masing ya. Kita tidak akan menemani murid kita sepanjang hayat kita. Kita pun tidak akan menemani anak kita sepanjang hidup anak kita ya. Nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan mereka. Jadi jika kita membiasakan diri untuk memaksa ya, akhirnya pertumbuhan anak kita, jiwanya anak kita itu bukan menjadi orang yang mandiri. Justru dia akan menjadi orang yang terkekang. Bagaimanakah setelah ketiadaan kita? Ya, apa yang terjadi? Mungkin dia akan merasa sangat bebas dan justru akan melakukan perilaku yang lebih berbahaya, ya. Jadi mungkin yang betul bagaimana? Yang betul diberikan pemahaman, bukan dengan pemaksaan. Lalu bagaimana dengan kita menjadi guru yang baik ya? Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak bukanlah kertas kosong yang diisi oleh guru. Anak memiliki potensi diri yang harus dikembangkan oleh guru dengan menebalkan potensi baik dan karakter baik dari siswa. Ya, kalau kita beranggapan bahwa arek sing mlebu rene ya, pengen sekolah misalnya, ini karena saya jurusannya desain produksi busana, ya wis mesti arek iki pingine belajar tentang desain dan produksi busana. Ya, mungkin itu anggapan kita ya, karena dia sudah memilih jurusan yang dia minati. Kemudian kita jejalkan iki, ya sing pelajari iki. Ini semuanya pelajari, ya. Kita tidak memikirkan bahwa nggih Pak, kita tidak berpikir bahwa sebenarnya anak ini sudah punya pola dalam dirinya ya. Guru itu hanya menebalkan saja ya. Dia bukan kertas kosong yang kita anggap tidak memiliki pengampuan apapun ketika masuk ke sini ya. Bisa jadi siswa yang masuk karena dia memang sudah punya hobi menggambar, dia sudah bisa menjahit dan sebagainya. Kemudian masuk ke sini kita tinggal menebalkan saja. Ya, jadi murid-murid kita itu sudah punya potensi masing-masing. Guru tinggal menebalkan potensi baik dan karakter baik dari siswa. Lanjut Pak. Nah, kita sekarang belajar ya, apa perbedaan pengajaran dan pendidikan. Ya, kita merujuk pada pendapat Ki Hajar Dewantoro. Ya, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ya, orang belajar itu tidak hanya mengisi otaknya, tetapi juga bagaimana belajar itu bisa mengisi ruang-ruang hatinya, mengisi batinnya, sehingga dia bisa menjadi orang yang berilmu dan beradab. Ya. Kemudian sedangkan pendidikan atau upfeeding adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Anak itu punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing ya. Tugas kita dalam pendidikan adalah memberi tuntunan, oh itu nak, itu kurang baik atau itu salah, yang betul yang seperti ini misalnya ya. Oh, yang kamu lakukan itu sudah baik, perlu ditingkatkan dengan begini ya. Jadi itu menuntun kekuatan kodrat yang sudah dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Anak-anak kita ya itu tidak lama dia berada di sekolah ini. Hanya 3 tahun saja ya. Setelah itu dia akan kembali kepada masyarakat. Bagaimanakah upaya kita ketika kita mendidik anak-anak kita itu menjadikan ilmu yang dia miliki di sini itu bisa bermanfaat ketika dia menjadi anggota di
di masyarakat. Ya. Saya misalnya ngajari gambar kok fungsinya apa sih? Ya, ngajari desain fungsinya apa misalnya. Untuk saat ini dia mempelajari mungkin dia enggak paham, apa sih aku belajar ini. Tetapi ketika nanti dia di masyarakat, kita harapkan ilmu yang dia miliki itu bisa membawa kesejahteraan dia. Ya, dalam arti apa? Bisa mendukung dia secara finansial, secara keilmuan, sehingga dia bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia pelajari dulu di sekolah ini. Anak itu memiliki dua kodrat yang dimiliki ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat dan karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing agar muncul sifat baiknya. Sifat buruknya ada, tapi bagaimana kita menebalkan yang baik sehingga yang buruk itu agak samar, ya. Lanjut, Pak. Nah, ini ada teman-teman saya tata busana semua di situ ya. Kurang Bu Arini ya, mungkin waktu itu melahirkan ya. Siswa kita ini adalah siswa jurusan DPB, Desain Produksi Busana. Mungkin dia ketika belajar itu dia nggak akan menyangka ilmu yang akan dia dapatkan itu bisa mendukung kesuksesan dia ya. Ketika dia belajar di sini ya menurut kami ya, dia belajar ya biasa-biasa saja ya, rata-rata saja. Tetapi ternyata ilmu yang dia dapatkan itu sangat bermanfaat untuk kehidupannya ketika di masyarakat ya. Dia sudah punya butik sendiri ya, punya karya-karya sendiri yang kemudian ada yang disewakan, ada yang dijual, bahkan diperagakan di banyak event fashion show. Dia enggak berpikir panjang waktu itu ya. Oh, aku kok seperti ini enggak. Tetapi ternyata ketika kesungguhan dia dalam belajar didukung dengan kemauan dia yang tinggi, akhirnya mengantarkan dia dan keluarganya beserta suaminya untuk meraih kesuksesan. Lanjut. Nah, aksi baik pembelajaran dengan konsepsi KHD. Itu kelihatan enggak kalau saya kelihatan celemeknya saja ya. Ya, memulai pembelajaran bukan dengan memaksakan kehendak guru, namun guru harus mengarahkan kepada siswa untuk peka dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa tidak berkarir saat ini, namun saat mereka dewasa nanti. Sehingga bagaimana mereka mampu survive dengan zaman mereka nanti. Apa yang kita berikan saat ini mungkin nanti tidak relevan lagi ketika dia sudah lulus, ya. Tetapi setidaknya ketika dia belajar, dia banyak dapat pengalaman. Oh, saya dulu pernah diajari Bu Rizka bagaimana memanfaatkan daun-daun yang ada itu menjadi motif di atas kain. Ya, saat ini sedang tren dan saya ajarkan pada siswa. Bisa jadi ketika 5 tahun lagi tidak tren lagi, bahkan mungkin trennya nanti akan lebih ilmunya akan lebih berkembang lagi, sehingga mereka itu sudah memiliki dasar dari ilmu tersebut. Ya, jadi ketika kita mengajarkan, kita kasih mereka prolog. Ini loh nak ya, kamu mempelajari materi ini, fungsinya nanti seperti ini ya. Karena mereka taunya ya wes di depannya, oh mau praktek ini ya sudah dia lakukan ya. Oh nempel-nempel ini dia lakukan. Dia tidak akan berpikir panjang dan itu adalah tugas kita untuk menjelaskan. Lanjut. Seringkali kita dengar tentang menghamba kepada siswa ya. Konsep ini seringkali ditentang banyak pihak ya. Menghamba itu seakan-akan siswa itu adalah Tuhan dan kita adalah hambanya ya. Itu banyak ditentang ya. Padahal pengertiannya adalah bagaimana seorang guru mampu mengajar secara utuh dengan karakter dan keunikan siswa tanpa memaksa mereka berubah sesuai dengan kehendak kita. Betul Bu Netrin? Ya. Jadi siswa itu ya, dengan beragam karakter yang dia miliki, itu bagaimanakah kita bisa memfasilitasi mereka semua dalam pengajaran yang kita lakukan. Itu ya, itu tugas kita.
Lanjut Pak. Nah, ya, dalam menjalankan pendidikan ya kita tidak asing lagi dengan semboyan pendidikan ini ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita sebagai guru ya dituntut untuk memberikan teladan yang baik ya. Keteladanan yang setiap hari dilihat oleh siswa itu diharapkan akan menginternalisasi pada dirinya. Sehingga apa? Sehingga bisa ketika dia terbiasa melihat kebaikan akan tertanam dalam dirinya, dalam benaknya bahwa saya juga harus melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru memberikan keteladanan yang buruk. Ya. Seperti apa contohnya? Waktunya pelajaran tidak segera hadir di kelas, ya. Dilihat kan oleh siswa kita, gurune gurun teko, wis setengah jam, wis ayo HP-an sik misalnya. Keteladanan kita dilihat oleh siswa kita, ya. Oh, ternyata tidak tepat waktu itu gak popo ya. Kesimpulan yang ditarik oleh siswa adalah begitu. Terus gurunya tidak rapi di sekolah misalnya. Oh, ternyata tidak rapi, penampilan tidak rapi gak popo. Itu yang menjadi kesimpulan siswa ya. Jadi mungkin kita tidak sengaja kalau menampilkan keteladanan yang buruk, tetapi yang terekam pada siswa kita yang masuk dalam pikirannya adalah apa yang dia lihat. Ya, itu yang utama. Ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat ya. Kita di tengah-tengah siswa kita ya senantiasa memberikan dorongan yang baik ya. Kita usahakan memiliki waktu untuk murid kita ya. Tidak hanya saat belajar. Kalau saat belajar mungkin kita fokusnya memberikan pengajaran seperti ini. Tetapi mungkin di lain waktu kita bisa membersamai mereka ya. Karena kita waktunya panjang, istirahatnya panjang, mungkin kita bisa ke kelas menemani mereka makan siang misalnya ya. Sama-sama makan bekal bareng ya. Dan itu bisa memberi semangat pada siswa kita bahwa mereka itu merasa diperhatikan oleh gurunya. Ya, jadi di tengah memberikan semangat, memberikan support bisa dengan memberikan semangat melalui WA atau melalui pesan-pesan di grup dan sebagainya. Kemudian tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Kita tahu ya ada banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Ada yang memang anaknya itu sudah bagus, ada yang menengah, ada yang kurang. Ya, bagaimana setiap tahapan siswa yang telah mereka capai ini bisa lebih berkembang. Dengan apa? Dengan memberikan dorongan. Yang pinter dimotivasi, ya. Yang dimotivasi untuk lebih berkembang lagi, ya. Kita berikan materi-materi yang lebih meningkat tingkat kesulitannya mungkin, ya. Kemudian kita berikan tantangan. Kalau Bu Arini, Bu Iza kemarin di jurusan kami, ya. Bu Iza, Bu Arini sudah melihat potensi siswa yang punya kemampuan gambar cukup bagus. Ya, bahkan ketika teman-temannya masih di rumah, masih libur, mereka ke sekolah latihan gambar. Ya, latihan gambar. Kami terperangah, kami sampai kita nggak menyangka ya, ternyata hasilnya anak-anak itu luar biasa, di luar ekspektasi kita. Kita aja gambarnya udah bisa sebagus itu ya. Lupa tadi nggak saya tampilkan ya. Ternyata gambar anak-anak itu luar biasa. Itu berkat apa? Berkat mereka diberikan dorongan ya. Saya sangat ingat Bu Arini bilang, ini lo kamu coba mau ada lomba. Loh Bu, saya enggak mampu Bu. Sudah dicoba aja ya. Kayaknya kata-kata sederhana, sudah dicoba aja ya. Ternyata begitu dicoba potensinya langsung nampak bagus sekali ya. Nanti bisa lihat di HP-nya Bu Arini karyanya anak-anak ya. Jadi di belakang memberikan dorongan. Lanjut. Nah, ya. Jadi kita sebagai guru ya, ini tidak hanya guru penggerak ya, semua guru ya diharapkan mempunyai nilai-nilai seperti ini. Yang pertama adalah mandiri, kemudian inovatif, lalu reflektif, kemudian kolaboratif dan berpihak kepada siswa. Lanjut Pak. Nah ini ya, mandiri ini. Mohon maaf saya tampilkan foto saya kan tidak ada foto lain ya. Mandiri ya. Menjadi mandiri ternyata bukan hanya sebuah kewajiban siswa, namun selaras dengan guru juga harus menjadi mandiri.
Saat seorang guru meminta siswanya untuk belajar, sebenarnya yang diminta pertama adalah dirinya sendiri. Mengikuti event pelatihan dan perlombaan merupakan salah satu dari banyak cara untuk melatih kemandirian guru. Ini event fashion show itu bukan tugas sekolah, ya. Itu secara mandiri saya ikuti di Jakarta eventnya dan nasional di tanggal 26 Februari, ya. Dalam waktu 1 bulan, ya, saya diberikan tantangan, ya. Bisa enggak membuat 5 desain, mewujudkan dan men-showkan, ya. Saya ambil tantangan itu karena saya ingin memberikan contoh untuk siswa saya. Ya, akhirnya saya coba mengerjakan dan bisa selesai. Lalu akhirnya saya berangkat ke Jakarta untuk menunjukkan hasil karya saya. Ini hasil karyanya dan itu bersama dengan peserta-peserta lain seluruh Indonesia. Jadi kemandirian dari guru, ya, itu dituntut, ya. Tidak hanya sekedar kalau saya diberi SPPD ya budal misalnya. Kalau saya ada surat tugas ya budal, ya. Kalau ada lomba males mikir gitu, ya berarti kita belum mandiri, ya. Padahal kemandirian itu tidak hanya dituntut dari siswa kita, tapi juga dari diri kita. Yang kedua, ini kenapa kok ada tas, ya? Nanti saya tunjukkan itu hasil GCC saya tahun kemarin, ya. Menjadi inovatif, reflektif, kolaboratif, jelas tidak bisa meninggikan ego. Bagaimana seorang guru harus belajar mengendalikan ego dan mengasah pengalaman untuk dapat ditularkan pada siswa merupakan tantangan yang harus dilakukan oleh guru. Mau saya tunjukkan video GCC saya? Ya, kemarin tahun lalu ya saya ikut, ya enggak ada yang nyuruh, pokoknya ikut aja. Saya ikut 2 lomba. Lomba daur ulang dan lomba menulis buku, dan menulis buku saya pun mengirimkan 2 buku, tapi dari 3 lomba yang saya ikuti itu tidak ada satupun yang nyantol, ya. Tidak apa di luar mawon. Diikutkan lagi, ini ya, ini Pak. Nah, ini adalah video saya saat mengikuti GCC batch 3 tahun 2022 kemarin.
Itu hasil saya mengikuti lomba GCC tahun lalu ya. Bagaimanakah limbah kertas semen yang ada yang harganya murah hanya per lembar 1.300 itu bisa menjadi tas yang ketika dijual bisa seharga 400.000. Ya, itu bagaimana? Itu saya ajarkan pada murid-murid saya di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Jadi bagaimanakah guru itu harus inovatif, kemudian harus reflektif, harus kolaboratif, bagaimanakah memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk bisa kita wujudkan menjadi karya yang nyata. Ya, seperti tadi contohnya. Lanjut, Pak. Nah, jika sudah terpenuhi semua nilai-nilai tersebut, lantas apa langkah yang harus kita lakukan? Yaitu menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Lanjut, Pak. Ya. Di sini peran sebagai guru ya, terlebih guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ini bukan berarti bukan guru penggerak wis gak usah ya, gak usah mimpin pembelajaran wis sak arek-arek terserah gitu. Enggak. Jadi itu tugas semua guru ya, menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Bagaimanakah kita mengorganisir pembelajaran di kelas sehingga kita bisa menemukan potensi anak-anak kita. Kita poles potensinya sehingga dia punya sesuatu yang diunggulkan dari dirinya. Ya, itu adalah tugas guru. Karena guru yang bisa melihat si A potensinya ini, si B ini, si C ini, si D ini, bagaimanakah guru itu kemudian mengembangkan masing-masing potensi itu. Itu ada di tangan guru, ya. Jadi guru harus menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Saya, ya, karena saya punya hobi di Ekoprint, saya punya atau mengikuti beberapa komunitas. Ya, ada komunitas Asosiasi Ekoprinter Indonesia, saya ikut. Asosiasi Ekoprinter Jombang saya ikut. Asosiasi Ekoprint Jawa Timur saya ikut. Ikatan Desainer Ekoprint Indonesia saya ikut. Kenapa? Karena saya merasa saya harus menimba ilmu yang banyak. Ya, dari banyak komunitas itu kemudian
saya bisa membentuk komunitas untuk saya latih. Ya, nanti ada saya tunjukkan kegiatan saya. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, ya. Mungkin ada bapak ibu guru yang mungkin pingin mempunyai ilmu yang lain di luar di luar faknya, ya, di luar yang utama dia miliki, sehingga mungkin dia minta tolong pada guru yang lain untuk mengajari. Nah, jika ada guru yang punya kemampuan sesuai dengan yang diharapkan itu tadi, maka bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, ya. Mendorong kolaborasi antar guru itu adalah upaya guru untuk memanfaatkan, ya, potensi-potensi yang ada pada setiap guru, ya. Bu Tinu itu sangat dekat dengan siswa. Kenapa? Karena BP. Berarti apa? Berarti data-data yang dimiliki Bu Tinu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk mengetahui kesiapan belajar siswa misalnya. Itu adalah bentuk kolaborasi, ya. Kemudian saya pingin anak saya itu belajar tentang ilmu akhlak mulia misalnya, ya. Berarti kita bisa bekerja sama dengan guru agama misalnya. Jadi potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-guru ini itu bisa kita manfaatkan untuk membentuk siswa kita menjadi siswa yang memiliki karakter yang utuh. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid, memberikan kesempatan murid untuk bisa menjadi pemimpin, ya. Kenapa? Karena nanti, ya, beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami ledakan demografi, ya. Ledakan demografi ini yang ada adalah yang paling banyak di Indonesia adalah usia produktif. Kita ketika nanti sudah tua, yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara yang menjadi pemimpin-pemimpin itu adalah anak-anak muda. Karena di ledakan demografi itu yang tua nanti sedikit, yang banyak adalah usia berkembang, ya, usia-usia dari remaja ke dewasa. Itu nanti yang banyak. Sehingga bagaimanakah saat ini kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pemimpin di eranya nanti. Lanjut. Menjadi pemimpin pembelajaran, ya. Kita punya kesempatan untuk mengarahkan pembelajaran kita itu mau dibawa kemana, ya. Kita yang memimpin pembelajaran ini mau arahnya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, itu terserah kita. Jadi kita yang tahu anak kita itu mau kita bawa kemana. Pastikan bahwa tujuan kita itu jelas, dengan langkah-langkah yang jelas agar memiliki hasil yang jelas juga, ya. Jadi kita yang memimpin. Lanjut. Menggerakkan komunitas praktisi, ya. Teman-teman di luar sekolah itu mengenal saya guru keterampilan, ya. Jadi setiap ada event undang Mbak Rizka aja, ya, biar diajari, ya. Dari situ kemudian ada komunitas terbentuk, ya, komunitas Ekoprint ibu-ibu guru SD. Ibu-ibu guru SD itu pingin melatih murid-muridnya. Kebetulan saya beberapa kali diundang ke sekolah SD SMP untuk mengisi kegiatan P5. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah melatih pembuatan ekoprint. Ya, melatih murid, ya, melatih guru, ya. Kemudian dari situ guru-gurunya kemudian, loh Mbak, saya itu pingin mewujudkan karya ini jadi tas. Yo ya, kita bikin aja kelompok, ya. Akhirnya itu menjadi sebuah komunitas dan berjalan. Hasilnya apa? Hasilnya mereka mempunyai produk-produk dari praktek mereka, kemudian diwujudkan menjadi tas, ya, menjadi produk-produk yang lain. Kemudian di situ ada gambar saya melatih ibu-ibu untuk memanfaatkan tong bekas menjadi kursi, ya. Di sini ada yang pernah beli kursi seperti ini, ya. Ya, Bu Ut, Bu Nur itu pernah beli, ya. Tong itu harganya satunya itu 20.000. Tapi saya jual hasilnya 150.000, ya. Satu set 750.000. Dan itu ibu-ibu rumah tangga itu senang diajari, ya. Saya ajari caranya bagaimana dari tong karton yang tidak ada fungsinya, ya. Mungkin kalau di rumah tidak ada hiasannya, mungkin dipakai untuk tempat wadah baju kotor, ya, atau mainan anak. Tetapi ketika dihias seperti itu,
bisa laku dijual satunya 150.000. Ya, itu juga saya latihkan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah saya mengisi kegiatan-kegiatan di komunitas ibu-ibu PKK. Ya, mereka pingin ilmu apa ya, kemudian saya datangi dan saya ajarkan. Jadi di sini adalah peran saya menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut. Menjadi coach bagi guru yang lain ya. Saya juga pernah di SMKK itu ya. Bagaimanakah saya menyampaikan juga apa yang sudah saya pelajari di depan teman-teman guru yang lain. Itu kegiatan di SMK 2. Kemudian ini di sekolah sendiri ya. Jadi menjadi coach bagi guru yang lain bukan berarti kemudian wah jadi coach, bukan ya. Kita sama-sama belajar ya. Bisa jadi mungkin pemahaman saya ini bisa lebih bertambah ya ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru ya. Hasanah pengetahuan kita jadi makin bertambah ya. Jadi itulah pentingnya kita ketemu untuk sharing bareng bersama teman-teman ya. Tuh. Lanjut. Mendorong kolaborasi antar guru ya. Ini saya lakukan kemarin bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Waka, kemudian KTU dan sebagian guru ya untuk mendiskusikan tentang bagaimanakah visi sekolah kita ya. Yang sudah jalan beberapa tahun ini seperti apa, kemudian sudahkah sesuai pencapaiannya, jika tidak sesuai apa yang perlu diperbaiki ya. Jadi itu melibatkan banyak komponen yang ada di sekolah ini. Lanjut. Mewujudkan kepemimpinan murid ya. Bagaimanakah kita memberikan kesempatan pada murid kita itu untuk mau tampil ya. Tantangan kita ya, karena anak-anak ini biasanya malu ya, disuruh tampil misalnya presentasi pun moco, tapi enggak apa-apa. Kita memberikan kesempatan pada mereka untuk menjadi pemimpin sebisanya dia, karena kita tidak bisa menyamaratakan kamu harus pintar pidato ya, pidato nih gak usah nggawa kertas, kalau nggawa perkerpean, enggak begitu ya. Bisanya dia seperti itu ya sudah, enggak apa-apa, kita latih dia. Kenapa? Karena kemampuan itu memang harus dilatih sedikit demi sedikit dan akhirnya nanti dia akan terbiasa ya. Jadi kita biasakan kepemimpinan pada murid kita. Lanjut. Nah ya, kita sudah belajar banyak tadi ya. Sekarang kita akan belajar bagaimanakah kita memiliki atau menanamkan visi perubahan pada diri murid dan sekolah kita ya. Ini sebenarnya adalah materinya banyak. Ini adalah tahapannya saja, yaitu dikenal dengan kanvas Bagja ya. Yang pertama B adalah buat pernyataan. Kemudian yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana dan atur eksekusi. Ini jika kita memiliki keinginan ya. Saya itu melihat misalnya ya, kondisi SMK Gudo kok begini ya. Saya itu pinginnya itu membuat program seperti ini misalnya. Nah itu kita bisa membuat konsep seperti ini, Bagja ini. Ya, buat pernyataan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, lalu atur eksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya murid-murid kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita kupas habis kemarin ya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa tadi ya, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lanjut Pak. Nah, sekarang apa ya yang jadi pertanyaan kita? Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif? Ya, Ibu-ibu kalau positif seneng enggak? Enggak seneng, aku wis tuwek misalnya ya. Kalau yang baru menikah positif seneng ya. Ya, budaya positif apa berarti? Kenapa Bu? Membiasakan hal-hal yang baik, betul ya. Bagaimanakah kita menciptakan budaya baik di sekolah kita supaya anak-anak ini semakin tebal karakter profil pelajar Pancasilanya tadi ya. Lanjut. Nah ini budaya positif adalah menciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman, yang memberikan kesempatan pada murid untuk
berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap pembelajaran. Ya, jadi yang diharapkan dengan budaya positif itu, sekolah itu gak sesuatu yang menyeramkan. Ya, anak mau berangkat sekolah wedi, kenapa? Aku kok diseneni guruku, ya, berarti dia tidak aman di sekolah. Padahal tujuan kita itu adalah membuat lingkungan yang aman, nyaman, memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar. Kalau melakukan kesalahan, tidak apa-apa, belajar lagi, ya. Agar apa? Agar menerima dan menyerap pembelajaran. Lanjut. Nah, budaya positif ini bisa kita mulai dengan apa? Dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sesuatu yang kita anggap baik, ya, semuanya itu menganggap baik. Misalnya, bertutur kata yang sopan, adakah yang menyangka itu buruk? Ada, ya. Jadi kebaikan yang nilai-nilai kebaikan yang semuanya itu akan sepakat bahwa itu adalah kebaikan, itu adalah nilai kebajikan universal. Disiplin positif, ya, nanti kita pelajari. Kemudian ada teori motivasi, ya. Bagaimanakah motivasi itu bisa menjadikan anak memiliki budaya yang positif, atau kita bisa mewujudkan budaya positif bersama-sama di sekolah ini. Kemudian yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi, ini guru, ya. Guru itu punya 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu bisa baca bersama. Sakjane aku selama ini posisi kontrolku apa? Ya, apakah penghukum, apakah manajer, apakah pemantau, ataukah sebagai teman dan lain sebagainya. Kemudian segitiga restitusi, itu adalah proses bagaimanakah kita membantu siswa menyelesaikan masalah tanpa kita menyalah-nyalahkan siswa tersebut. Ya. Lanjut. Nah, ini disiplin, ya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, anak ke sekolah gak dasian. Hoi Rene, dasi putih. Ya begitu, ya. Sepatu putih, ya. Sepatumu kenapa gak hitam? Ayo lepas, gak usah sepatuan misalnya. Itu yang biasa terekam pada diri anak-anak kita, ya. Disiplin itu tidak nyaman, mesti diuring-uring. Nek dikongkon disiplin mesti diuring-uring sih. Ya, itu yang ada sekarang dalam budaya kita. Mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak perlu digunakan. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut, Pak. Nah, wah, ini profil pelajar Pancasila, siapa yang nongol di situ? Iya, ya. Saya tuh karena saya tidak terlibat di fasilitator P5, ya. Saya menghubungi Bu Kus, minta dokumennya P5, dapat, ya. Saya dapat dari webnya sekolah. Proyek penguatan pelajar Pancasila yang sering disebut P5 menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk mampu membangun kerjasama dengan siswa dan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Dan ini program P5 sudah dijalankan oleh sekolah kita, ya. Yang kelas 1 sekarang kelas 2, ya. Yes, jadi untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 2. Lanjut, Pak. Nah, ini menginjak ke motivasi, ya. Seperti halnya tadi kita merefleksi sakjane aku biyen dadi guru, motivasiku apa, ya. Sekarang pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk dapat senyuman dari orang lain? Nah, motivasinya apa? Aku tak sing ruwapi rek, ya. Cek dilem misalnya, ya. Mendapatkan senyuman dari orang lain untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, atau apalagi kira-kira alasan melakukan sesuatu, ya. Jadi banyak sekali alasan seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Anak-anak kita suruh, ya, ada
ada pemberitahuan malam hari besok pakai seragamnya ini, ya. Anak-anak kemudian pakai. Kenapa? Karena kalau tidak pakai sesuai itu nanti pasti akan dipanggil, ya, pasti akan dimarahi, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya kita meminta siswa, ya, lele, minta tolong, kok bijimu tak tambahi, misalnya, ya, pernah enggak? Ya, jadi kalau kita meminta tolong siswa dengan embel-embel seperti itu, wah ini bisa masuk ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau kita misalnya ikut lomba, ben konco-konco nih, ben ngerti, ben aku iki terkenal misalnya, lah itu ada embel-embelnya, penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya motivasi yang harus ditumbuhkan baik dari diri kita maupun murid kita, ya. Apapun aktivitas yang mau kita lakukan itu sebaiknya tidak didasarkan pada motivasi eksternal. Eksternal seperti apa? Pujian, senyuman, uang. Tidak, kenapa? Karena kalau eksternalnya tidak ada, kita tidak akan melakukan. Ya, seperti anak kita nggak diobiak-obiak sholat, gak sholat. Itu motivasinya dari eksternal. Yang harus ditumbuhkan adalah bahwa saya melakukan sesuatu karena saya menghargai diri saya, ya, menghargai diri saya dan nilai-nilai yang saya percaya. Itu motivasi intrinsik yang harus dimiliki oleh siswa maupun oleh kita, sehingga tanpa adanya peraturan pun siswa akan tetap disiplin. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu didasari oleh keinginan dari diri sendiri, dari hati mereka. Lanjut, Pak. Jika guru harus menghindari hukuman, lalu bagaimanakah disiplin bisa tertanam? Nah, ini ya pertanyaannya. Di sekolah, di beberapa sekolah bahkan ada tim disiplin, ya. Di sini adalah tim siswaan, ya. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan siswa, Disiplinnya dengan apa? Dengan memberikan hukuman, dengan memberikan konsekuensi, dengan memberikan peraturan-peraturan. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang itu meskipun tidak dimotivasi dari luar, dia akan tetap jalan, ya. Dia tidak akan terpengaruh oleh hukuman maupun hadiah. Biasanya kita masih menerapkan adanya reward and punishment. Iya enggak? Ternyata itu benar enggak? Ternyata itu tidak boleh, ya. Memberikan reward. Anak yang pinter tak kasih coklat, berarti menyepelekan anak-anak yang dianggap tidak pinter. Terus bagaimana caranya? Lah itu yang harus kita pelajari, ya. Lanjut. Membangun pribadi siswa yang utuh, ya. Setiap karakter yang berbeda dari siswa menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan perkembangan setiap siswa. Nilai sebuah pembelajaran tidak hanya berbicara tentang kompetensi dan pengetahuan, namun bercerita tentang bagaimana mereka berproses dan berjuang sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Kita tidak boleh ngasih nilai di bawah KKM, tidak boleh tidak menaikkan siswa. Terus piye? Kalau siswanya tidak kompeten terus gimana? Ya. Jadi pembelajaran tidak hanya bercerita tentang kompeten. Tidak kompeten siswa di bidang A. Perlu kita gali untuk kita ketahui dia potensinya di mana. Ya, karena tidak bisa semua siswa tata busanaku tuh iso jahit misalnya. Gak iso jahit metu misalnya. Lah nek anaknya memang tidak bisa menjahit terus apa? Berarti kita berikan penilaian dalam bentuk yang lain. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia tidak kompeten di bidang A, tapi dia kompeten di bidang yang lain. Tuh, ya. Lanjut. Bagaimana jika siswa melakukan kesalahan? Ada 3 yang menjadi pilihan kita, ya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi.
Hukuman ya. Hukuman itu sifatnya biasanya spontan ya. Kita tahu anak terlambat, mandek ya. Keliling lapangan 5 kali misalnya, ya spontan kita berikan. Push up 10 kali ya, itu adalah bentuk hukuman ya, yaitu dilakukan oleh guru secara spontan untuk memberikan pelajaran ya, supaya dia tidak mengulanginya lagi. Tetapi apa yang terjadi pada siswa? Dia ketika terlambat ya terlambat terus. Ya tidak akan mengalami perbaikan ya. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Ini biasanya di BP mungkin ya Mbak Tinu. Konsekuensi itu misalnya poin pelanggaranmu sudah sekian, berarti kamu harus mendapatkan perlakuan ini, misalnya di home visit ya, misalnya dipertemukan dengan wali kelas atau dan sebagainya. Ya, itu adalah konsekuensi ya. Jadi kalau kamu melakukan A, maka akibatnya B gitu ya, itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin kata-kata baru yang Bapak Ibu guru dengar saat ini. Jangan dipelesetkan ya. Restitusi ya. Ya Pak, lanjut Pak penjelasannya Pak. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada siswa, yaitu dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa dibayangkan enggak? Arek iki ya, habis melakukan kesalahan, kita panggil untuk kita lakukan restitusi. Dia kembali lagi ke kelasnya dengan kondisi yang lebih baik dan lebih percaya diri. Dia akan memperbaiki dirinya. Itu yang dilakukan dalam restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak. Nah ini ya restitusi. Karakternya adalah bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ya, seperti tujuannya tadi ya. Siswa ke sekolah itu untuk mendapatkan rasa aman, nyaman, bisa belajar. Kalaupun dia melakukan kesalahan tidak apa-apa, belajar lagi. Jadi di sini siswa diminta untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan. Ya, ditawarkan. Kemudian menuntun siswa untuk melihat dalam dirinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dia melakukan bullying terhadap temannya itu dasarnya apa? Ya, ternyata dia itu di rumah tidak pernah diperhatikan ya, sehingga dia mencari pelampiasan di sekolah, dia akhirnya melakukan sesuatu. Nah, itu yang harus kita cari, kebutuhan dasar yang dia inginkan apa. Lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Bagaimanakah jika siswa melakukan kesalahan? Di mana yang harus kita pilih? Ya, kalau hukuman, siswa menjadi seperti apa? Tambah mokong ya. Kalau konsekuensi seperti apa? Kalau restitusi seperti apa? Lanjut. Nah ini ya. Sebelum ke restitusi, ya, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ya, kita ajak siswa kita. Ya, ini kan mumpung awal pembelajaran, kelas baru, ya, suasana baru, teman-teman baru. Kita ajak mereka, kemudian kita tanya, Nak, Nduk, Mas, Le, Mbak, kamu pingin kelas kita itu seperti apa? Kita kasih sticky note ya. Kita kasih sticky note. Silakan tulis kelas yang kamu inginkan seperti apa. Saya pingin kelas saya itu nyaman, tidak ada bullying, tidak ada lok-lokan misalnya, tidak ada yang saling sabet barang milik orang lain misalnya, tidak selalu menghormati teman dan sebagainya. Itu akan dicatat oleh siswa. Guru memberikan kesempatan mereka untuk ditempel ya, untuk dilihat oleh seluruh teman-temannya. Lanjut. Setelah itu dari banyak sticky note tadi, kalau jumlah siswanya 35 berarti ada 35 keinginan.
ya, yang ingin diwujudkan. Lalu kita kerucutkan, ya, kita wujudkan menjadi kata-kata yang positif, yang itu nanti akan kita tempel di kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nanti kita lihat, ayo kita lihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin seperti apa. Sehingga dia akan ingat itu keyakinan mereka yang buat sendiri. Kalau mereka melanggar, berarti apa yang perlu mereka perbaiki. Ya, seperti itu. Jadi kalau restitusi, kita sebagai guru memfasilitasi siswa untuk membuat keyakinan kelas seperti ini. Lanjut. Nah, kita juga perlu tahu apakah kebutuhan dasar dari manusia, ya. Kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Oh, muridku iki tekone tuwelatan ya. Ternyata apa? Ternyata harus nguntingi kangkung ya. Di TB itu ada. Murid saya itu kalau di kelas ngantuk ya Bu Siska ya. Ternyata kalau malam nguntingi kangkung membantu bapaknya jualan kangkung. Nah, itu untuk bertahan hidup dia harus seperti itu. Ada yang murid saya itu kalau pulang sekolah harus jualan pentol sampai jam 9 malam. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, kita harus tahu bagaimana kondisi mereka di rumah, ya, sehingga apa yang kita lakukan di sekolah itu tidak menimbulkan salah persepsi di hadapan siswa kita, ya. Ternyata guruku gak ngerti aku kok ingin susah misalnya, ya, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan, ya, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, itu juga salah satu keinginan yang ingin diwujudkan oleh murid-murid kita. Lanjut. Nah, ini sudah 1 jam ya. Ya, ini saya percepat ya. Kita sebagai guru, kelihatan enggak ya? Kelihatan Bapak Ibu guru? Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Kita biasanya mengambil posisi yang mana, ya? Ada posisi kontrol ini yang mendorong siswa itu untuk berperilaku negatif, dan ada yang mendorong siswa untuk berperilaku positif. Misalnya kita sebagai guru mengambil posisi penghukum, ya. Perilakunya seperti apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, itu. Kemudian kata-kata seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, ya, saya akan menghukum kamu dengan membersihkan kamar mandi misalnya. Lah, itu berarti guru mengambil posisi penghukum. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya siswa memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Sehingga posisi penghukum ini sebaiknya kita hindari, ya. Kemudian kalau kita mengambil posisi pembuat rasa bersalah, ya, kita melakukan ceramah, menunjukkan kekecewaan dengan mendalam, ya. Kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu misalnya, ya. Kamu sudah mengecewakan saya itu sudah percaya sama kamu, kok ternyata kamu kok seperti ini, ya. Itu berarti guru mengambil posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya anak seperti apa? Menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Enggak Bu, saya enggak seperti itu kok. Enggak, ya, pasti akan menyangkal. Kemudian kalau kita mengambil posisi sebagai teman, ya, membuat alasan untuk murid-muridnya, ya, kata-katanya misalnya lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan, ya. Jadi mengambil posisi sebagai murid. Seakan-akan kita dan murid itu tidak ada gap, ya sudah. Ternyata apa yang terjadi pada murid kita? Ketergantungan, ya. Kalau selalu kita bantu, selalu kita support, ternyata dia akan ketergantungan. Kemudian kalau kita mengambil posisi pemantau, menghitung dan mengukur, ya. Nah, ini BP apa bukan ya ini ya? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan, ya? Apa yang akan terjadi sekarang? Nah, itu akhirnya siswanya bagaimana? Menyesuaikan jika diawasi. Kalau pemantaunya tidak ada, ya melanggar. Kalau ada pemantau, ya tidak melanggar. Kemudian yang terbaik yang harus kita lakukan adalah mengambil posisi manajer, ya. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini kemarin, ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya,
Jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu seperti apa, ya. Jadi digali pertanyaan-pertanyaan pada siswa sehingga siswa itu akan lebih kuat watak atau karakternya. Lanjut Pak. Nah, ini sudah dilewati aja biar cepet. Nah ini tahapannya ya. Tahapan segitiga restitusi adalah kita stabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil, kita stabilkan identitasnya, ya. Kita stabilkan identitasnya itu kita melihat bahwa dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu biasa, ya. Kesalahan itu tidak apa-apa, kesalahan itu wajar, ya. Kenapa? Karena memang kan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, ya. Jadi itu distabilkan identitasnya supaya murid itu dipanggil tidak takut. Ya, jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Kemudian kita validasi kesalahan tindakan dia yang salah. Kemudian kita tanya, ya, apa yang sudah dia lakukan. Setelah itu kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang dimiliki. Keyakinan kelas yang dimiliki adalah kita ingin kelas yang nyaman, yang tidak ada bullying di dalamnya, misalnya, ya. Ternyata tindakan dia yang kesalahan yang dia lakukan adalah dia ngolok-ngolok temannya. Nah itu berarti dia sudah menyalahi keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas dan kita minta dia untuk memperbaiki, ya. Kita tawarkan dia untuk melakukan perbaikan. Lanjut. Ini aksi nyata, ini mohon maaf, ini adalah video amatir, ya. Karena saya sebentar nanti saya bukakan. Saya diminta untuk membuat skenario. Bagaimanakah saya melakukan restitusi pada siswa? Saya bukakan ya, ini terakhir nanti selesai habis ini. Nah, ini ya. Ya, ini ceritanya adalah murid saya Eva itu adalah anak yang pinter di kelas, ya. Dia tidak suka dengan tidak suka dengan kegaduhan. Ada temennya itu suka bikin gaduh, sehingga Eva ini di stop dulu Pak, di stop dulu. Sehingga Eva ini karena tidak suka mendengar kegaduhan dari temannya, dia itu lebih baik menyendiri di perpus untuk belajar, ya. Kemudian ternyata ketika dia di perpus menyendiri tadi itu sudah berlangsung jam pelajaran lain dan dia tidak tahu, sehingga dia bolos, ya, dia telat masuk kelas. Akhirnya guru atau saya meminta siswa itu untuk ke kelas dan kemudian setelah pembelajaran selesai saya memanggil Eva dan melakukan restitusi. Itu tadi Pak, lanjut Pak, videonya. Maaf ya, ini karena artis amatir jadi sambil lihat. Ya itu dibesarkan biar terlihat dan ada backgroundnya warung mbaknya di situ ya. Tidak dengar Pak? Kurang banter ya Pak. Ya nggak bisa dengar, nggak bisa ini ya. Tidak dengar ya malah. Pak hilang. Ada artis masuk.
di situ. Ya, dari video ini ya, kejadian pertama ini, jadi guru menanyakan apa latar belakang dia melakukan tindakan meninggalkan kelas ya. Setelah itu, setelah siswa menyampaikan, oh iya enggak apa-apa ya. Nah, ini kejadian kedua, yaitu siswa yang suka rame ternyata ini ya. Kenapa dia rame dan mengganggu temannya? Nah, ini kemudian juga dilakukan proses restitusi sehingga hasil akhirnya dia berjanji untuk tidak lagi rame. Dia tadi sempat membolos di jam pelajaran saya dan mengikuti perpustakaan. Ternyata, kata Eva, dia merasa terganggu karena Kamasa ramai di kelas. Apa betul seperti itu? Masa sih Bu? Saya cuma ngobrol biasa aja dengan teman-teman kok. Tapi gimana ya? Tadi Eva kok bilang kayak gitu ya? Sebenarnya Eva sempat bilang sih Bu jika merasa terganggu. Lalu kalau menurut Kamasa, apakah Eva salah? Tidak juga sih Bu, seringkali saya kalau manggil teman sambil berteriak juga. Baik, menurut Kamasa, apakah perbuatan Kamasa salah? Ya Bu, perbuatan saya salah. Ya, tidak apa-apa. Setiap orang itu berhak melakukan kesalahan. Tapi, ya apa ya, karena kita itu manusia yang memang tidak sempurna. Kamasa pasti punya alasan untuk melakukan itu. Tidak ada alasan khusus Bu, hanya suka aja bercanda dengan teman-teman. Seringkali volume suaranya tidak terkontrol. Oke, baik. Memang menyenangkan ya bercanda dengan teman-teman. Tapi kita sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kita sepakat untuk menunjukkan sikap empati Bu, lalu saling menghormati juga. Apakah Kamasa sepakat dengan keyakinan itu? Ya Bu, sepakat. Jika Kamasa sepakat, apakah Kamasa bersedia memperbaikinya? Mau Bu, saya akan memperbaiki sikap saya. Saya akan minta maaf pada Eva dan teman-teman lain yang merasa terganggu. Oh, bagus. Bagaimana perasaan Kamasa setelah melakukan restitusi? Lebih lega Bu, saya menyadari kesalahan saya. Saya harus memperbaiki diri. Terima kasih sudah mengingatkan saya dengan cara yang baik. Oke, terima kasih kembali. Kamu bisa kembali di kelas ya. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu ya contohnya restitusi. Jadi tidak harus dengan marah-marah dan menunjukkan kesalahan mereka secara langsung, tetapi bagaimanakah menggiring
siswa kita itu untuk memahami apa yang dia lakukan, mengetahui latar belakangnya, kemudian mengembalikan pada keyakinan kelas yang sudah kita bikin bersama, lalu merefleksi terus apa yang sekarang ingin kamu lakukan, ya. Pasti mereka ingin memperbaiki diri dan itu yang kita harapkan, ya. Sampai di sini dulu yang sudah saya pelajari ketika 2 bulan ini belajar di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat terutama untuk diri saya dan untuk teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.